Nah, di sini aku bahas satu-satu pilihan investasi untuk masa pandemi ya. Jangan semua ditaruh di saham dong. Halo, kita sampai di part keempat dari seri tips keuangan selama pandemi. Ini adalah yang terakhir, yaitu tentang investasi. Topik investasi ini adalah topik yang paling banyak diminta dan ditunggu-tunggu. So, simak ya. Halo teman-teman, kali ini kita bicara tentang investasi ya. Aku bikin vlog ini untuk siapa aja, untuk semuanya, nggak cuma untuk orang yang punya penghasilan, seperti misalnya kepala rumah tangga, pegawai, wira swasta, yang mahasiswa, dan teman-teman yang ibu rumah tangga di rumah aja, tidak ada penghasilan tambahan juga harus investasi ya. Jadi di sini aku mau sharing pengetahuan tentang investasi supaya kalian mulai mencoba investasi bagi yang belum, atau untuk yang udah mungkin ingin memperbaiki investasinya. Oke, ini aku akan menyampaikan sedikit syarat-syarat ini ya, syarat-syarat investasi untuk masa pandemi, karena kan kondisinya ini beda ya, tidak seperti kondisi ekonomi pada umumnya. Di sini kita juga harus paham seperti apa sih kondisi ekonomi yang memungkinkan kita untuk melakukan investasi. Nah, investasi ini bisa dilakukan kalau kondisi kesehatan keuangan pribadi kita cukup baik secara pribadi maupun keluarga. Nah, keuangan pribadi yang cukup baik itu yang seperti apa? Kita harus lihat dulu komposisi hutang kita apakah seimbang. Caranya kita bisa hitung apakah patokannya ya 30% dari jumlah pendapatan. Nah, itu patokan basic seperti itu. Atau hutangnya ini hutang yang seperti apa? Hutang yang jangka pendek atau yang jangka panjang. Kalau jangka pendek dan nilainya besar, tentunya kita harus perbaiki itu dulu, kita kurangi hutang itu dan kemudian kita restrukturisasi lagi apakah bisa diperpanjang. Nah, kalau hutangnya jangka panjang tentunya masih cukup aman ya, misalnya hutang KPR semacam itu. Nah, kita harus memahami dulu apakah dana kita cukup untuk membayar cicilan ke depannya. Kemudian kita juga harus ada dana darurat. Nah, ini sudah aku bahas di video sebelumnya ya. Klik di kanan atas, di situ ada link untuk cek video tentang dana darurat. Kemudian, dana investasi yang akan kita pakai untuk investasi ini harus diambil dari dana yang parkir atau uang dingin, yaitu uang kita yang tidak akan digunakan dalam jangka waktu tertentu, atau uang yang kalau itu tidak ada atau hangus atau hilang karena investasi kita, tidak akan masalah, kehidupan kita tetap berjalan sebagaimana mestinya. Nah, pertama kita harus memperhatikan itu dulu ya. Jadi cash is the king, maksudnya di sini adalah kita harus siap cash dulu untuk ke depan 12 bulan ke depan kalau perlu, seperti yang sudah saya jelaskan di vlog dana darurat. Kemudian kewajiban jangka pendek dapat dipenuhi dari cash tersebut. Jadi pada saat kita sudah menginvestasikan sejumlah dana, nah dana yang tersedia yang tidak diinvestasikan masih cukup untuk membayar kewajiban jangka pendek kita atau cicilan hutang-hutang kita ya. Kemudian kita juga harus memahami tujuan kita investasi ini apa, berapa lama kita mau mencapainya. Kemudian kita juga harus paham resiko-resiko investasi. Nah, resiko investasi itu apa aja sih? Di sini aku bagi jadi 3, yaitu risiko rendah, risiko sedang, dan risiko tinggi. Risiko rendah misalnya seperti deposito, emas, reksadana pasar uang, obligasi, dan properti. Kemudian yang sedang, reksadana campuran, yaitu gabungan risiko rendah dan tinggi, dan P2P atau peer-to-peer lending. P2P ini adalah risiko sedang yang cenderung tinggi ya. Kemudian risiko tinggi misalnya di sini adalah saham dan wirausaha. Bisa kita sendiri yang usaha atau kita investasi ke suatu usaha. Ini kita harus pahami dulu ya risiko-risiko investasi ini. Semakin tinggi risikonya tentu saja semakin besar income atau pendapatan yang kita dapat dari investasi tersebut. Oke. Kemudian di sini aku akan kasih contoh ya cara memilih. Dibagi menjadi 3 kategori berdasarkan usia, berdasarkan jangka waktu, dan berdasarkan risiko yang bisa kita terima. Contohnya untuk usia, misalnya usia kita 20-30 tahun, kita bisa pilih yang nantinya mendapat pengembalian tinggi. Karena kalau terjadi sesuatu pada investasi tersebut, hilang atau berkurang banyak, masih ada umur yang cukup untuk memperbaiki. Untuk yang usia 60 tahun ke atas, mungkin bisa memilih
investasi yang menghasilkan income tambahan, karena kan sudah pensiun jadi harus ada tambahan income ya. Nah, kalau berdasarkan jangka waktu, investasinya misalnya untuk orang yang ingin menikah dalam waktu 2-3 tahun lagi, itu bisa pilih investasi yang jangka pendek karena nanti kan harus dicairkan untuk biaya pernikahan. Kemudian investasi untuk masa pensiun, bisa pilih yang investasi jangka panjang, misalnya mungkin obligasi atau properti. Kalau memilih berdasarkan risiko, untuk orang yang bisa mengatasi risiko tinggi, mungkin boleh pilih investasi dalam bentuk saham. Namun mungkin untuk yang tidak sanggup untuk menerima risiko yang besar atau risiko kehilangan investasi, bisa memilih yang risikonya rendah seperti deposito dan obligasi. Nah, untuk membuat alokasi investasi, di sini aku sebut portfolio ya. Pertama, kita harus membagi ke beberapa instrumen investasi, seperti yang saya sebut tadi instrumennya ya. Kita bagi ke beberapa instrumen, kemudian kita pilih, ada yang liquid, ada yang tidak, ada yang risiko tinggi, ada yang risiko rendah. Nah, komposisinya gimana? Ini tergantung masing-masing ya, case per case, jadi tidak bisa disamakan untuk semua orang. Nah, pada saat kita sudah melakukan investasi, mungkin 2-3 tahun kemudian kita bisa melakukan revisi, kita evaluasi lagi, oh ternyata investasinya tidak menghasilkan pemasukan seperti yang kita inginkan. Oke, kita rubah lagi seperti itu. Terus menerus kita harus melakukan revisi. Nah, ini adalah hal-hal yang bersifatnya teknis ya. Tidak semua bisa melakukan hal ini. Untuk lebih yakinnya lebih baik diserahkan ke ahlinya, yaitu ke perencana keuangan. Nah, di sini aku bahas satu-satu pilihan investasi untuk masa pandemi ya. Tapi harus diperhatikan, di sini adalah pilihan-pilihan berdasarkan saranku pribadi. Jadi risiko ada di tangan masing-masing, jadi harap dipelajari lagi lebih lanjut ya. Nah, di sini ada beberapa investasi yang akan kubahas yang mungkin cocok untuk masa pandemi. Pertama adalah deposito. Nah, untuk memilih deposito, sebaiknya kita membandingkan bunga antar bank. Mana bunga yang cukup tinggi namun kondisi banknya atau kesehatan banknya baik. Kemudian kita sebar ke beberapa jangka waktu, misalnya ada yang 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, atau 12 bulan paling lama. Karena semakin panjang bulannya, tentu saja bunganya yang kita dapat juga semakin tinggi. Nah, deposito ini juga cocok untuk menyimpan dana darurat ya. Selain deposito, emas juga bisa untuk menyimpan dana darurat. Nah, emas ini kalau menurut saya adalah dana darurat, bukan untuk investasi. Tapi kita bisa menggunakan emas untuk investasi. Caranya adalah dengan jual beli emas. Makanya sampai sekarang kan toko emas masih banyak nih yang beroperasi. Nah, kenapa mereka bisa? Padahal emas untuk dana darurat. Tentu saja bisa, karena kan mereka transaksi, mereka jual beli dan mereka dapat selisih harga jual dan beli tersebut. Selanjutnya obligasi. Nah, dari obligasi ini kita bisa dapat pendapatan bunga. Kemudian obligasi juga mudah diperjualbelikan ya di pasar sekunder, tidak harus membeli langsung atau menjual langsung ke penerbitnya. Kemudian reksadana. Kalau kita membeli reksadana ini dikelola oleh manajer investasi. Jadi kita bisa tenang tinggal membeli, tidak usah menghitung atau memikirkan seperti apa komposisi reksadana tersebut. Kita serahkan semuanya ke manajer investasi kita. Nah, sebaiknya pilih yang reksadana campuran supaya risikonya tersebar. Kemudian properti. Saat ini di masa pandemi nilai properti sedang turun ya. Nah, ini adalah saat yang tepat untuk membeli kalau punya dana atau uang dingin. Tapi perlu diingat, investasi dalam properti ini hanya untuk jangka panjang karena properti sangat tidak liquid. Dan pilih properti yang bisa menghasilkan pendapatan, misalnya untuk disewakan kos-kosan atau rumah petak misalnya. Kemudian saham. Untuk investasi dalam bentuk saham, kita harus mempelajari fundamental perusahaan. Maksudnya gimana? Kita harus tahu kondisi tingkat kesehatan perusahaan itu. Ini ada hitung-hitungannya ya. Mungkin bisa dipelajari sendiri. Nah, pilihlah saham yang rajin membagi dividen sehingga bisa menjadi tambahan pemasukan untuk kita. Kemudian buat yang ingin investasi dalam bentuk usaha, bisa itu kita yang usaha sendiri atau kita bisa investasi ke suatu bentuk usaha apapun itu ya. Pilih bidang usaha yang paling dibutuhkan saat ini, misalnya usaha dalam bidang makanan atau
bidang kesehatan. Nah, itu yang paling dibutuhkan saat new normal ini ya. Nah, kalau kita membuat usaha benar-benar dari baru, sebaiknya ditunggu kondisi ekonominya sudah mulai membaik. Lanjut, investasi di lembaga keuangan lain, misalnya peer-to-peer lending atau P2P seperti yang sudah saya sebutkan tadi ya. Kita harus perhatikan dulu apakah P2P ini mempunyai izin dari OJK, dan kita juga harus pelajari pihak penerbit atau peminjamnya, gimana kondisi keuangannya, dan seperti apa usahanya. Satu hal yang harus kita perhatikan, harus hati-hati ya kalau ada investasi yang mencurigakan, investasi bodong, atau investasi yang menjanjikan pengembalian tinggi. Kita harus curiga, kok bisa sih investasi ini menghasilkan pengembalian yang tinggi, gimana caranya? Nah, itu kita harus pelajari dulu seperti apa usahanya. Jangan langsung mentah-mentah tanpa pertimbangan langsung kita investasikan. Terakhir, dan ini menurut saya adalah yang paling penting di saat seperti ini, adalah investasi ilmu pengetahuan dan keterampilan. Tidak disangka ya, dikira saya hanya ngomongin soal uang aja, enggak. Justru investasi ini adalah investasi yang paling penting menurut saya. Yang seperti apa sih ilmu pengetahuan atau keterampilan yang harus kita pelajari? Beberapa hal yang harus kita perhatikan untuk memilih ilmu pengetahuan dan keterampilan apa yang baik untuk kita. Pertama, pilih bidang yang kita sukai atau passion. Misalnya kamu sukanya menjahit, oke, belajar cara menjahit yang agak berbeda. Kita khususkan misalnya cara membuat spray atau quilt. Nah, itu kan lebih khusus ya, belajar itu. Nanti pada saat ekonomi sudah membaik, atau sekarang juga kan orang masih butuh spray ya, sudah bisa untuk dimanfaatkan membuat usaha. Kemudian pilih bidang yang dibutuhkan orang. Yang dibutuhkan orang sekarang apa? Misalnya makanan. Oke, kita kursus masak. Masak apa? Masak makanan yang bisa di frozen. Nah, itu adalah salah satu bidang yang mungkin menjanjikan untuk sekarang ya. Kemudian pilih yang bisa memberikan penghasilan, ilmu yang bisa memberikan penghasilan untuk kita. Ya seperti tadi misalnya yang belajar masak, nanti kan bisa dapat penghasilan dari situ ya. Kita bisa berjualan hasil masakan kita. Kemudian perdalam yang sudah kita pelajari atau profession. Nah, untuk yang sudah punya mungkin basic pengetahuan tertentu bisa kita perdalam lagi. Misalnya seperti aku sudah lama mempelajari ekonomi, selama ini juga berkecimpung di bidang ekonomi. Jadi sekarang aku belajar tentang perencanaan keuangan pribadi. Itu contoh ya. Nah, di sini aku meminjam quote dari Warren Buffett. Ini bagus banget dan cocok dengan pembahasanku tadi. The best investment you can make is an investment in yourself. The more you learn, the more you'll earn. Semakin kita belajar, semakin banyak pendapatan di masa mendatang. Oke, terima kasih ya teman-teman untuk perhatiannya. Semoga kita bisa investasi yang terbaik dengan hasil yang maksimal, memenuhi tujuan investasi kita. Please subscribe, like, and share ya. Thank you and see you.